Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, kita ditakdirkan oleh Allah hidup di zaman di mana sebagian kaum muslimin menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan tanpa kaidah, dengan tanpa ilmu. Kita lihat ada orang yang ketika dikritik, kenapa bapak biarkan istri bapak tidak pakai jilbab? Kenapa bapak biarkan anak bapak tidak sholat? Apa jawab mereka? Antum pernah dengar? Jawaban yang hak, ayatnya, ya, tetapi istidlalnya jauh. Apa kata mereka? La ikraha fid din. Saya telah suruh istri saya pakai jilbab, saya telah suruh, saya telah ajak anak saya sholat, tapi nggak mau, gimana? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Lihat, padahal Nabi dan para sahabat memakai la ikraha fid din ketika apa? Ketika ada orang yang memaksa orang kafir untuk masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, saya bunuh. Ah, begitu. Adapun sudah masuk Islam, wabil khusus itu istrinya, anaknya, maka tidak bisa sekedar nasihat. Bukankah Allah telah memberikan jalan bagi kita ketika istri kita tidak mau sholat, tidak mau pakai jilbab? Apa? Setelah dinasihati, dipisah tidur. Ya kan? Kan begitu. Setelah pisah tidur masih juga nggak mau sholat, masih juga nusyus, maka apa? Dipukul. Belum cerai dulu, ya. Buru-buru cerai, ya. Dipukul dengan pukulan yang tidak melukai. Ya. Maka siapa yang mengatakan suami haram memukul istrinya dengan alasan apapun, silahkan berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang membolehkan para suami untuk memukul istri adalah Allah dan Rasulnya. Wadribuhun ghayra mubarrihin. Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Tentu setelah fahjurhunna fil madaji. Tinggalkan mereka di tempat tidurnya, pisah tidur. Dan itu pun setelah nasihat. Ini menunjukkan apa? Bahwa sekedar nasihat habis itu selesai, tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Ini salah satu contoh bahwa ada sebagian dari kita menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu, tidak dengan tafsiran yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena ada kaidah untuk menafsirkan. Contoh mudah, ketika antum membaca ayat Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa Al-Quran adalah hudan, apa? Petunjuk, lil muttaqin, bagi
orang-orang yang bertakwa. Sekilas di benak kita, berarti orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Kalau tidak bertakwa, maka tidak akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Jelas kan? Hudan lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Otomatis ini mengandung pengertian bahwa kalau tidak bertakwa tidak akan mendapatkan hidayah. Berarti tidak sembarang manusia dapat hidayah. Ya kan? Paham sampai di sini? Paham. Nah, sekarang bagaimana dengan Al-Baqarah 180? Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lihat bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi siapa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Lihat, di awal-awal surat Al-Baqarah dikatakan Al-Quran khusus, petunjuk Al-Quran khusus untuk orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa tidak dapat. Di 180 dikatakan petunjuk bagi seluruh manusia. Ini butuh ilmu untuk memahami. Kenapa di sini khusus, di sini umum? Kita butuh ulama. Kita butuh ulama, kita butuh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, imam-imam ahlul hadis yang meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setidaknya ucapan Ibnu Abbas, ucapan Ibnu Mas'ud, ucapan Ali bin Abi Thalib tentang ayat ini. Karena yang paling tahu tentang ayat ini siapa? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah tentang hudan? Ini maksud saya, bahwa tidak boleh kita sembarangan menafsirkan Al-Quran, tidak sembarangan memahami Al-Quran. Dari hudan saja ada dua. Maka kita tahu ada hidayah at-taufiq, ada hidayatul bayan. Hidayah bukan cuma satu. Ya, hidayatul taufiq milik Allah Rabbul Alamin. Nabi SAW tidak punya hidayatul taufiq, yang dengan hidayah ini orang kafir bisa masuk Islam, yang dengan hidayah ini orang yang malas sholat jadi rajin sholat. Milik siapa? Milik Allah Rabbul Alamin. Siapa yang akan diberi? Terserah Allah Rabbul Alamin, bukan terserah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak punya hidayatut taufik. Kalau Nabi punya hidayatut taufik, maka siapa yang pertama kali akan diberi oleh Nabi sehingga masuk Islam? Kira-kira siapa? Abu Thalib. Abu Thalib. Ya, begitu dekatnya beliau dengan Abu Thalib, begitu sayangnya beliau kepada Abu Thalib, dan begitu sayangnya Abu Thalib terhadap beliau. Serangan, cacian, makian dari Abu Jahal, Abu Lahab dibentengi oleh Abu Thalib. Begitu sayangnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tahu Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak punya hidayatut taufik. Yang dengan hidayah ini si kafir jadi muslim. Yang dengan hidayah ini orang yang tidak beriman jadi beriman. Itu hidayatul taufik. Milik siapa? Milik Allah Rabbul Alamin. Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah. Ya Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi aku Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang aku kehendaki. Berarti Nabi Muhammad SAW tidak punya hidayah. Tapi kenapa sering kita dengar, dan itu dari mulut Nabi, fa inna khairal hadi, teruskan, hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Kalimat yang selalu diulang-ulang oleh Nabi ketika beliau membuka khutbahnya, fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa fi riwayatin fa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tadi bilang petunjuk hanya milik Allah. Kenapa di sini ada kalimat sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di sini bahwa hidayah dibagi dua. Ada hidayatul taufik, ada hidayatul bayan. Hidayatul taufik apa tadi? Orang kafir jadi muslim. Orang yang beriman jadi beriman. Orang yang tadinya ahli maksiat sekarang ahli taat. Itu karena apa? Dapat hidayatul taufik, ditolong oleh Allah. Nabi Muhammad SAW tidak sanggup, tidak punya. Yang dimiliki oleh beliau adalah hidayatul bayan. Apa? Cara sholat yang baik, yang benar seperti ini. Cara wudu yang benar seperti ini. Cara tawaf sa'i, mencium hajar aswad yang benar seperti ini. Tidak dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi. Ini hidayatul bayan. Ya, lihat. Padahal kata-katanya huda, huda lil muttaqin, huda lin nas. Tapi huda di sini dengan huda di sini di awal surat Al-Baqarah di 180 beda maksudnya. Tahu dari mana kita? Dari bahasa? Tidak bisa. Dari kamus? Tidak bisa. Dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diterangkan oleh para sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada atba'ut tabi'in, terus ditulis oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain, maka dari mereka kita bisa tahu maksud Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, dan ini ilmu besar. Ilmu tafsir ilmu besar. Kenapa? Karena dengan ilmu ini kita tahu apa maunya Allah. Lihat. Ketika antum tahu apa maunya seorang raja, ketika antum tahu apa maunya seorang presiden, antum punya ilmu besar. Antum dicari-cari orang. Antum jadi rebutan para pengusaha barangkali. Ketika antum tahu apa maunya seorang raja, apa maunya seorang presiden. Ilmu besar. Ini bukan raja lagi, bukan presiden lagi, tapi Allah Rabbul Alamin. Kita bisa tahu apa maunya Allah. Ini ilmu yang sangat besar. La ikraha fid din, maunya Allah dari ayat itu apa? Lakum dinukum waliyadin, maunya Allah dari ayat itu apa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maunya Allah dari ayat itu apa? Berapa banyak saudara-saudara kita yang tidak tahu maunya Allah dari Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Mereka mengatakan bahwa Allah menguasai arsy. Lihat, mereka tidak tahu apa maunya Allah dengan istawa. Ya, karena apa? Salah tafsir, tidak mempunyai kaidah tafsir. Kalau dikatakan bahwa Allah menguasai arsy, istawa difahami dengan istaula, maka kalimat ini sia-sia. Jelas sia-sia. Kenapa? Bukan hanya arsy yang dikuasai oleh Allah. Seluruh langit, bumi, di dalam laut, tidak ada sejengkal tempat di jagat raya ini yang tidak dikuasai oleh Allah. Kenapa dikatakan Allah menguasai arsy? Ya. Maka istawa dimaknai dengan menguasai, jelas ini keliru, batil. Dan tidak pernah diajarkan oleh Rasul dan para sahabat bahwa istawa di situ menguasai. Tapi istawa di situ adalah apa? Bersemaya. Kita tahu apa itu bersemaya. Dengan segenap keagungan dan kemuliaannya, Allah betul-betul bersemayam di arsy, tempat yang sangat besar. Ya. Inilah ilmu tafsir, ilmu besar. Insyaallah di waktu yang tidak begitu panjang ini, sampai Isya kita ya, kita akan sedikit mempelajari kaidah-kaidah tafsir. Saya katakan sedikit karena tentu butuh waktu yang panjang untuk memahami kaidah-kaidah tafsir. Maka saya sampaikan kepada antum di sini kaidah-kaidah besar saja barangkali. Ya. Yang pertama, bahwa untuk memahami
Al-Quran, untuk bisa tahu makna Al-Quran, maka kita tidak bisa meninggalkan ayat yang lain. Berarti tafsirul ayah bil ayah, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat lain. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Apa yang kurang jelas di satu ayat akan dijelaskan di ayat lain. Contoh, di akhir surat Al-Hijr, Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah, beribadahlah sampai datang kepada engkau apa? Al-yaqin. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Ini yang Allah sebut dalam surat Al-Hijr. Antum barangkali pernah mendengar ada sebagian tokoh-tokoh tarekat Sufiyah mengatakan bahwa menyembah Allah itu ada batasnya. Mana dalil? Ayat ini. Jadi menyembah Allah itu tidak harus sepanjang masa. Tidak harus sepanjang umur kita. Menyembah Allah, sholat, puasa, itu ada masanya kita berhenti. Mana dalil? Ayat tadi. Sembahlah Allah sampai kamu yakin. Berarti kalau sudah yakin, tidak menyembah Allah tidak apa-apa. Ya. Maka kita lihat sebagian mereka meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, bahkan sebagian mereka minum khamar. Karena apa? Karena sudah yakin. Maka mereka membagi manusia itu beberapa level. Level terendah itu level syariat. Kayak kita ini syariat. Masih sholat, masih wudu, masih tayamum, masih mandi junub, syariat. Level rendah. Naik ya menjadi hakikat, tahu hakikatnya. Hakikat sholat itu apa? Hakikat puasa itu apa? Hakikat melimpar jumrah itu apa? Hakikat tawaf, hakikat mandi junub. Padahal Nabi tidak pernah menerangkan. Antum boleh cek di Bukhari, Muslim dan lain-lain. Apa hakikat wudu, apa hakikat tayamum, apa hakikat tawaf sa'i. Ibadah, perintah Allah yang wajib kita taati. Ya. Nanti naik lagi menjadi makrifat. Ya, sudah makrifat, sudah tahu betul. Nah, kalau sudah makrifat, sudah yakin tadi, maka dia sudah sampai ke al-yaqin. Setelah melewati torekot, ya, torekot yang ketiga, kemudian hakikat. Maka mereka yakin dengan kaidah ini. Karena apa? Karena ayat tadi, sembahlah Allah sampai kamu yakin. Padahal kalau mereka mau lihat ayat yang lain, Al-Mudaththir misalnya, ketika Allah bertanya kepada penduduk neraka Saqar, ma salakakum fi Saqar? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Saqar? Apa jawab mereka? Ya, karena dulu kami tidak sholat dan kami berbincang-bincang dengan orang kafir. Hatta atana al-yakin, sampai datang kepada kami al-yakin. Apa yang dimaksud? Sampai kami mati. Kami tidak sholat, kami tidak puasa, kami bercampur dengan orang-orang yang tidak sholat, tidak puasa, orang-orang kafir. Sampai kami mati. Apa yang dimaksud? Yakin. Ya, sampai kami yakin, sampai datang kepada kami yakin, yang dimaksud mati. Berarti yakin dalam surat Al-Hijr ditafsirkan oleh Allah dalam surat Al-Mudaththir, yakin adalah mati. Berarti maksud Allah dalam akhir surat Al-Hijr, sembahlah Allah sampai kamu mati. Butuh apa ini? Tentu butuh tafsir. Ya. Di samping Nabi ketika Utsman bin Maz'un meninggal. Ketika Utsman bin Maz'un meninggal, Nabi mengatakan, amma Utsman qad ja'ahul yaqin. Utsman telah kedatangan al-yaqin. Utsman telah yakin. Maksudnya
telah mati. Berarti Nabi memaknai al-yakin dengan mati. Bagaimana yakin yang dimaknai oleh Nabi dengan mati, lalu ditafsirkan oleh tarekat-tarekat sufiyah itu yakin seyakin-yakinnya. Dalam bahasa kita yakin. Ya, antum harus tahu bahwa bahasa Arab ini banyak masuk ke dalam bahasa Indonesia. Tapi melenceng. Tidak seperti pengertian bahasa Arab. Kan banyak sekali kata bahasa Indonesia yang dari bahasa Arab. Dari mulai titik, nokta, saham, MPR, DPR, ya, bukan MPR sini ya. Majelis Pemusyawaratan Rakyat, majelis kan bahasa Arab. Musyawarah, ra'iyah. Ya, ahli bahasa mengatakan separuh lebih. Ya, banyak sekali. Tetapi sayangnya ada beberapa bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia melenceng. Seperti kata fitnah. Ya, antum tahu fitnah dalam bahasa Indonesia itu apa? Ada orang tidak mencuri dibilang mencuri, ada orang tidak berjudi dibilang berjudi, ya kan? Memfitnah. Padahal kita tahu fitnah dalam bahasa Arab. Antum lihat ketika antum menjelang salam, antum berlindung pada Allah dari fitnah kubur. Kira-kira nyambung? Ada orang tidak mencuri dibilang mencuri. Tidak berzina dibilang berzina. Fitnah kan? Nah, kita disuruh memohon kepada Allah dari fitnah kubur. Terbayang oleh kita. Siapa yang mitnah di kubur? Gitu kan? Siapa yang mitnah kita di kubur? Gitu kan? Karena menurut pengertian kita, fitnah itu kayak tadi. Tidak mencuri dibilang mencuri. Tidak berzina dibilang berzina. Padahal fitnah kita tahu. Ya, fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah harta. Itu fitnah kubur. Ya. Maka kita harus kembalikan kepada kaidah bahasa Arab yang benar. Ya. Insyaallah nanti dalam pembicaraan berikutnya. Yang kedua, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan ayat di hadapan para sahabat tentang keimanan yang akan diterima oleh Allah, yaitu keimanan yang tidak tercampur dengan kezaliman. Keimanan yang tidak tercampur dengan kezaliman. Para sahabat merasa berat ini. Ini menunjukkan bahwa para sahabat tahu apa maksud zalim. Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, adakah dari kita yang tidak zalim?" Mana ada orang yang belum pernah zalim? Ya. Antum tahu zalim ada? Zalim ada 3. Zalim yang tidak mungkin diampuni oleh Allah, zalim yang diampuni oleh Allah, dan zalim yang tidak mungkin dibiarkan oleh Allah. Zalim yang tidak mungkin diampuni oleh Allah. Yang kedua, zalim yang mungkin diampuni oleh Allah. Seperti kita tidak sholat, tidak puasa, berzina, minum khamar, berjudi. Ini sebuah kedoliman. Mendolimi diri kita sendiri. Tapi insya Allah ada harapan ampun. Gitu. Oleh karena itu ketika Nabi mengatakan bahwa iman yang tidak tercampur dengan kedoliman, Allah akan terima. Para sahabat merasa berat dengan ayat ini. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasul, adakah dari kita orang yang tidak zalim dalam keimanannya? Apa ada di antara kita yang tidak zalim?" Enggak ada manusia yang tidak zalim. Minimal terhadap diri kita sendiri. Ya. Bukan zalim yang ketiga. Dari sini Nabi menerangkan, membawakan ayat. Tidakkah kalian ingat apa ucapan seorang hamba soleh Luqmanul Hakim kepada anaknya? Apa kata Luqman kepada anaknya? La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ini. Jadi yang dimaksud dengan zalim yang tidak boleh tercampur dengan keimanan adalah syirik.
Adapun orang berbuat dosa, entah berzina, minum khamr, berjudi, tidak sholat, berbohong, menyakiti sesama dan seterusnya, tidak mungkin ada manusia yang selamat dari ini. Mungkin sekali, mungkin 2 kali. Antum tahu Nabi Ibrahim menyesal di akhir hidupnya karena pernah berbohong 3 kali. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sedih, menyesal di akhir hayatnya karena pernah berbohong 3 kali. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah sama sekali. Dan bohongnya Nabi Ibrahim itu tauriyah. Saya kira antum tahu ya. 3 bohong Nabi Ibrahim yang sifatnya tauriyah. Bukan enggak datang bilang datang, datang bilang enggak datang, tidak, tapi tauriyah. Ya. Sebagaimana ucapan beliau kepada raja yang zalim ketika bertanya kepada Sarah, istri beliau, ini siapa? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, ini saudara saya, ini adik saya, saudara perempuan saya. Maksud beliau, saudara seiman. Ini tauriyah maksudnya. Ya. Itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana kita? Maka tidak mungkin ada seorang manusia yang selamat dari zalim. Ya. Nah, para sahabat merasa berat, mosok beriman tidak boleh tercampur dengan dosa. Lalu dijelaskan oleh Nabi, maksud zalim di situ adalah syirik. Zalim terbesar. Ya. Saya ambilkan contoh. Ada satu kelompok sesat, dan mereka yang pertama kali sesat di muka bumi ini. Sebelum ada mereka, kaum muslimin semuanya ahlu sunnah, kaum muslimin semuanya salaf. Sebelum ada mereka ini, ya, dimulai dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, seluruh kaum muslimin di zaman itu satu, ahlu sunnah, al-firqatul najiyah, at-taifatul mansurah, al-ghuraba, as-salaf. Ada 5 nama setidaknya yang keluar dari lisan Nabi atau para sahabat. Nabi wafat masih satu, kaum muslimin masih satu, seluruh kaum muslimin ahlu sunnah, salaf. Abu Bakar wafat masih satu, masih satu. Umar wafat, muncul menjadi 2 kaum muslimin. Ya. Kemudian Utsman wafat, semakin besar ini, semakin kelihatan. Jadilah kaum muslimin pecah jadi 2. Apa? Ahlus sunnah as-salaf dengan kelompok sesat pertama, tapi masih muslim, belum keluar dari Islam, masih masuk kelompok 72, belum keluar dari 72. Ya. Kan semuanya pecah jadi berapa? 73. Maka urutannya 1, 72, dan di luar yang 72. Ya. Walaupun mengaku Islam seperti Ahmadiyah, Rafidah, ingkar sunnah, tentu ini sudah keluar dari 72. Ya, tapi mereka mengaku Islam. Selanjutnya yang jelas non muslim seperti Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu. Gitu. Kita bahas yang 72. Ya. Jadi kelompok yang pertama kali sesat, antum tahu kelompok apa? Khawarij. Kelompok Khawarij. Apa awal mula kesalahan orang-orang Khawarij? Yang oleh Nabi dikatakan jidatnya hitam karena bekas sujud, wajahnya pucat-pucat karena hampir setiap malam sholat malam, dan badannya kurus-kurus karena apa? Hampir setiap hari berpuasa. Tapi apa kata Nabi tentang mereka? Kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka melesat jauh dari agama ini, dari Islam, sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya.
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika Nabi bersabda, mereka sudah ada apa belum? Belum ada. Belum ada. Ya. Nah, pertanyaan saya tadi, apa yang menyebabkan mereka begitu sesat? Saking sesatnya, antum tahu nggak? Ada seorang wanita pernah bertanya kepada Aisyah. Ya Aisyah, ya Ummahatul Mukminin, apakah seorang wanita ketika bersih dari haid dia mengqadha puasa dan mengqadha salat juga? Ada pertanyaan seperti itu. Langsung Aisyah balik bertanya, "Aharuriyatun anti?" Apakah engkau seorang haruri? Haruri dari kata harura. Harura itu sebuah tempat yang dijadikan markas oleh kelompok sesat pertama tadi, Khawarij. Ya. Jadi Aisyah tahu dan para sahabat tahu, perempuan-perempuan Khawarij kalau bersih dari haid, selain mengqadha puasa, juga mengqadha salat. Subhanallah. Betapa bodohnya, ya kan? Jika wanita-wanita sekarang yang jarang ngaji, nggak pernah ngaji, tahu kalau selesai haid, ya, selesai nggak mengqadha salatnya. Bayangkan, mereka hidup bersama Ali bin Abi Thalib, mereka hidup bersama Amr bin As, mereka hidup bersama para sahabat. Tapi mereka segitu bodohnya. Ya. Antum tahu gara-gara apa? Gara-gara salah menafsirkan ayat Al-Quran. Kemana-mana mereka teriak, membawakan apa yang terdapat dalam surat Yusuf. Inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini kalimat hak Al-Quran. Tapi urida bihal batil. Dari kalimat yang hak ini muncul kebatilan dari mulut mereka. Salah menafsirkan ayat ini. Mereka marah. Mereka tidak puas dengan peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim perdamaian antara Ali dan Muawiyah. Antum tahu bagaimana perselisihan antara Ali dan Muawiyah lalu berdamai. Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah diwakili oleh Amr bin As, dan terjadi peristiwa tahkim, menyerahkan hukum itu kepada seorang manusia. Mereka nggak mau, mereka marah. Masa menyerahkan hukum kepada manusia? Serahkan hukum kepada Allah. Inil hukmu illa lillah. Lihat, hukum itu milik Allah. Kenapa diserahkan kepada Amr bin As? Kenapa diserahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari? Ini pun sebuah kebodohan. Bukankah Rasul sudah wafat? Kalau Rasul sudah wafat berarti wahyu sudah putus. Sudah tidak ada wahyu lagi. Bagaimana menunggu keterangan dari Allah? Tidak bisa. Tentu serahkan kepada manusia yang adil. Lihat, salah menafsirkan ayat ini. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka dengan begitu gegabahnya, setelah peristiwa tahkim selesai, apa yang keluar dari mulut mereka? Antum tahu? Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Lihat betapa bodohnya mereka. Tanyakan kepada anak-anak muda yang jarang ngaji, jarang sholat, ya, apakah cinta kepada Ali, cinta kepada Amr bin As? Tentu mereka menjawab cinta. Para sahabat, ini Khawarij, bukannya cinta malah mengkafirkan. Begitu mudah mengkafirkan orang lain yang tidak sefaham dengan mereka. Ini ciri khas Khawarij. Maka jika antum dapati kelompok pengajian siapapun yang terlalu mudah mengkafirkan sesama muslim asal tidak sepakat, itu adalah Khawarij. Apapun bentuknya, apapun mereka kasih nama dirinya, ini ciri khas Khawarij. Dosa besar kafir. Dan orang Khawarij ini jauh dari keadilan. Jauh dari keadilan. Ada orang puasa, ada orang sholat, ada orang zakat, ada orang jihad. Sekali minum khamr, apa? Sekali minum khamr, kafir. Khawarij jauh dari keadilan. Sudah masuk Isa? Hah? Nanti sebentar. Ini udah masuk Isya. Kita sudahin dulu.
Jadi bilang tambah 5 menit aja. Oh ya. Ya, kita lanjutkan sedikit bahwa wajib bagi kita berhati-hati. Hari ini di negeri kita ini dan di beberapa negeri muncul anak-anak muda yang jauh dari keadilan. Yaitu apa? Ketika melihat orang soleh, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, begitu melakukan dosa sekali dikafirkan. Ini ciri khas Khawarij. Dan itu ada di negeri kita dan di negeri-negeri lain. Dan ada mereka punya pengajian. Mereka punya kelompok. Ya. Dan sekali lagi mereka adalah kelompok sesat pertama dalam Islam. Sebelum ada mereka, seluruh kaum muslimin bersatu. Seluruh kaum muslimin salaf. Seluruh kaum muslimin mengikuti manhaj Rasul dan para sahabat. Setelah muncul mereka, jadilah dua. Gara-gara apa? Salah dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Ya. Maka wajib bagi kita berhati-hati. Kita lanjutkan sebentar. Al-Quran yahtaju ila sunnah a'zam. Minas sunnati yahtaju ila Al-Quran. Ini sebuah kaidah yang ditulis oleh para imam. Bahwa Al-Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah terhadap Al-Quran. Jadi Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah. Untuk memahami Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah daripada memahami sunnah butuh terhadap Al-Quran. Bahkan sebagian ulama mengatakan untuk memahami Al-Quran butuh sunnah, untuk memahami sunnah hadis tidak butuh Al-Quran. Ini sebagiannya. Kalau yang tadi lebih besar. Kenapa? Kita lihat seperti tadi, ya kan? Untuk memahami hudan saja kita nggak paham. Untuk memahami nas manusia, ya, kita juga tidak paham. Untuk memahami Alkitab, seperti tadi, dzalikal kitabu la raiba fi. Alkitab ini tidak ada keraguan. Yang dimaksud kitab apa? Yang dimaksud kitab apa? Tentu Al-Quran. Dzalikal kitab, kitab di sini Al-Quran. Nah sekarang dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Di sini juga ada kata Alkitab, sama pakai alif lam. Di awal surat Al-Baqarah pakai alif lam, Alkitab, dzalikal kitab. Di sini juga kitab, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sama-sama Alkitab. Tapi kitab di dalam surat Al-Bayyinah yang dimaksud Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Lihat. Apa kita nggak butuh ilmu untuk membedakan ini? Padahal sama-sama Alkitab. Kenapa di awal Al-Baqarah yang dimaksud Al-Quran, di surat Al-Bayyinah yang dimaksud Taurat dan Injil? Kan bahaya sekali kalau kita menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Ya, ya, mungkin gimana? Kita lanjutkan nanti. Ya, setelah salat Isya, bagi antum yang punya waktu, insya Allah kita lanjutkan sebentar. Kita salat Isya dulu. Wassalamualaikum ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ya Allah, kita lanjutkan satu kaidah lagi, yaitu tentang an-nasikh wal mansukh. An-nasikh, antum tahu, yang menghapus. Al-mansukh yang dihapus. Dari kaidah ini kita tahu bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihapus. Orang-orang Khawarij, orang-orang Rafidah, dan orang-orang Mu'tazilah tidak terima kaidah ini. Dengan ro'yunya, dengan akalnya mereka menolak. Masa ada ayat yang dihapus? Sementara dengan menolak kaidah ini, mereka akan kebingungan memaknai ayat akhir-akhir surat Al-Baqarah.
wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, jika engkau tampakkan apa yang ada di hatimu atau engkau sembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah akan bikin perhitungan. Jadi menurut ayat ini, walaupun dosa itu masih tersimpan di hati, belum diucapkan, belum dilakukan, maka sudah ditulis sebagai dosa. Dan para sahabat awalnya mereka sangat keberatan dengan ayat ini. Maka mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berlutut. Mereka mengatakan, ya Rasul, untuk salat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji, insya Allah kami sanggup. Untuk tidak berzina, untuk tidak minum khamar, untuk tidak berjudi, insya Allah kami sanggup. Tapi untuk menjaga hati selalu bersih, tidak ada keburukan-keburukan dalam hati, lintasan-lintasan buruk dalam hati, ini yang kami tidak sanggup. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika keburukan itu masih tersimpan di hati, sudah ditulis. Lalu Nabi menasihati para sahabat, jangan kalian mengucapkan seperti ucapan Bani Israel. Apa ucapan Bani Israel setiap kali merasa keberatan terhadap sebuah perintah dari Allah? Sami'na wa asayna. Ini ucapan Bani Israel. Ucapan al-Yahud ketika mereka merasa keberatan terhadap ayat. Kalian mau seperti mereka? Jangan. Ucapkan oleh kalian, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Kami dengar, kami taati. Karena Nabi yang menasihati, maka para sahabat serempak mengucapkan sami'na wa ata'na. Walaupun berat, tapi ini perintah engkau ya Nabi, sami'na wa ata'na. Setelah mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, maka ayat ini dihapus. Ayat ini dihapus. Dihapus oleh ayat apa? Selanjutnya. Akhir dari surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupan dia, di luar kesanggupan manusia untuk menjaga hati itu selalu bersih, selalu baik, tidak ada pikiran kotor, tidak ada rencana buruk. Nggak mungkin, tidak mungkin, nggak akan ada yang sanggup. Ya. Ada laki-laki kita semua melihat wanita cantik biasa saja. Ada? Ya, berarti nggak normal, ya kan? Laki-laki apaan itu? Ya, melihat wanita cantik biasa-biasa saja. Ya, laki-laki apa? Tentu ada sesuatu di pikirannya, dan itu pernah terjadi di zaman Nabi, pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau datangi Zainab. Waktu itu Zainab binti Jahsy sedang memperbaiki pelana kuda. Dan beliau mengatakan, aku tertarik dengan seorang wanita dan aku datangi Zainab. Dan itu sunnah. Ketika engkau melihat seorang wanita cantik yang menarik hatimu, maka datangilah istrimu. Apa yang ada pada dia, ada pada diri istrimu. Ya beda-beda dikit lah, ya. Intinya sama. Intinya sama. Antum tahu ya. Yang udah nikah tahu, ya. Yang belum nikah tentu disuruh segera menikah untuk mengamalkan sunnah Nabi ini. Karena hari ini luar biasa fitnah syahwat. Selain fitnah syubhat, fitnah syahwat luar biasa. Sangat luar biasa hari ini. Ya. Lihat dihapus dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena apa? Karena ayat-ayat Al-Quran ada yang dimansukh. Contoh kedua, saya bacakan apa yang masih ada di surat Al-Baqarah. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Apabila salah seorang dari kalian merasa sudah dekat ajalnya, sudah dekat kematiannya, mungkin sakit parah, kanker ganas misalnya,
In taraka khairan, kalau dia meninggalkan kebaikan, maksudnya harta, al wasiyatu lil walidain, hendaklah dia memberikan wasiat kepada kedua orang tuanya. Lihat. Jadi menurut ayat ini, kalau kita merasa hendak mati, sudah ya kita tahulah ya, orang yang dipastikan mati, mau dihukum mati misalnya, atau kanker ganas tadi stadium 4 misalnya, kita punya harta. Kita disuruh memberikan wasiat kepada kedua orang tua. Ayah, ibu. Gitu. Jadi menurut ayat ini, karena saya sudah divonis kanker ganas, sementara harta saya banyak, ratusan juta, saya boleh bilang begini, tolong nanti kalau saya mati, untuk ayahku, ayah saya masih ada, ibu saya masih ada misalnya, untuk ayahku 100 juta, untuk ibuku 200 juta. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Ya? Menurut ayat ini boleh. Menurut ayat ini boleh. Lihat, ya. Nanti antum cek di surat Al-Baqarah ya, 180. Antum bandingkan dengan surat An-Nisa ayat 11. Di situ ada kalimat bahwa seorang ibu atau seorang ayah ketika anaknya meninggal, maka dia dapat berapa dari harta anak? Berapa? Pernah belajar faraid, warisan? Dapat sepertiga. Dapat sepertiga, tidak boleh lebih. Misalnya saya mati tadi, maka ibu saya atau ayah saya maksimal hanya dapat sepertiga dari harta saya. Enggak boleh 2/3, enggak boleh setengah, maksimal sepertiga. Apalagi kalau saya punya anak saya masih hidup, maka ayah ibu saya cuma dapat 1/6, separuh dari sepertiga. Ya, antum bisa cek nanti di surat An-Nisa ayat 11. Berarti gimana nih? Ini jawabannya, bahwa ayat ini mansukh. Surat Al-Baqarah ini mansukh, dimansukh oleh An-Nisa ayat 11. Berarti nggak berlaku lagi. Ya, ini salah satu kaidah tafsir. Maka orang Mu'tazilah kebingungan menghadapi ayat ini. Ini yang dipakai yang mana? Mereka nggak percaya dengan kaidah nasikh mansukh. Sementara Ahlus Sunnah As-Salaf dengan kaidah ini gamblang bahwa Al-Baqarah ini dimansukh oleh An-Nisa. Oleh karena itu tidak boleh memberikan wasiat kepada siapa? Kata Nabi ini, la wasiyata liwarithin. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Tidak boleh. Misalnya saya merasa sudah dekat ajal atau saya sudah tua renta, saya mengatakan, tolong kalau saya mati berikan rumah ini untuk anak tertua. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena anak ahli waris. Wasiat hanya boleh di luar ahli waris. Tetangga misalnya, teman misalnya, atau masjid, atau pesantren. Ahli waris tidak boleh. Sabda Nabi SAW, la wasiyata ahli warisin. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Sementara di Al-Baqarah tadi, kita disuruh memberikan wasiat kepada kedua orang tua. Kedua orang tua kan ahli waris. Antum harus tahu bahwa ahli waris itu, yang pasti dapat itu ada 5. Ada 5. Ya. Ayah, ibu, anak, istri, atau suami kalau mayatnya perempuan. Ayahnya si mayat, ibunya si mayat, anaknya si mayat, istrinya si mayat, atau suaminya si mayat. Ini 5 ini pasti dapat. Adapun di luar ini bisa dapat, bisa tidak. Seperti saudara bisa dapat, bisa tidak. Saudara akan dapat waris dari, misalnya saudara saya bisa dapat waris dari saya kalau saya tidak punya anak laki-laki. Tapi kalau saya punya anak laki-laki, saudara saya nggak dapat. Itu pun ada di surat An-Nisa ayat 11-12. Ya. Tentang nasikh mansukh ini dibagi 3. Yang pertama, mansukh dihapus ayatnya. Itu diangkat ayatnya oleh Allah. Dan itu terserah Allah. Allah berhak melakukannya. Oleh karena itu pernah terjadi Umar bin Khattab kehilangan beberapa ayat dari surat Al-Furqan.
Dia mengadu pada Abu Bakar. Abu Bakar, saya kehilangan beberapa ayat dari surat Al-Furqan. Dulu yang saya hafal banyak, sekarang tinggal sedikit, tidak sebanyak dulu. Lalu dibaca oleh Umar dari awal sampai akhir surat Al-Baqarah. Didengar oleh Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Sama, saya juga tinggal segitu. Saya juga lupa. Mari kita datang pada Nabi. Akhirnya Abu Bakar dan Umar datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu bahwa surat Al-Furqan yang kami hafal tinggal sedikit, tidak sebanyak dulu. Lalu dibaca oleh Abu Bakar dan Umar di hadapan Nabi dari awal sampai akhir. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Belum pernah dengar hadis ini? Kata Nabi, sama, saya juga tinggal segitu. Selebihnya diangkat oleh Allah. Allah mengangkat kembali beberapa ayat. Dan nanti di akhir zaman Allah akan mengangkat berapa ayat? Kapan? Di akhir zaman nanti Allah akan angkat berapa? 6.000 sekian ayat. Habis. Akan diangkat semua. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran datang dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Karena Al-Quran milik Allah, firman Allah, ucapan Allah akan kembali lagi kepada Allah di satu malam. Di satu malam. Jadi bukan pelan-pelan. Tahun 2050 Al-Quran tinggal 25 juz misalnya. Tahun 3000 Al-Quran tinggal 10 juz. Tidak. Tapi langsung di satu malam habis. Tulisan-tulisan habis, tidak ada tulisan lagi. Banyak putih terjadi di satu malam. Jadi kemarin sore masih ada ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini sudah tidak ada. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Entah tahun berapa itu akan terjadi. Di zaman Nabi diangkat beberapa. Ini diangkat ayatnya, tentu hukumnya juga diangkat. Ya, yang pertama. Yang kedua, ayatnya tidak diangkat. Ayatnya tidak diangkat, tapi hukumnya diangkat. Hukumnya tidak berlaku lagi. Mana contoh? Contoh yang mana? Ayatnya masih ada, tapi hukumnya sudah diangkat, sudah tidak berlaku lagi. Mana contoh? Contohnya mana? Yang tadi. Contohnya yang tadi kan? Kan antum masih baca itu, ya. Kutiba alaikum idza hadaral maut alwasiyatu in taraka khairan alwasiyatu lil walidain wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu. Antum masih baca. Ketika kita baca Al-Baqarah, kita lewati ayat ini dengan alasan kan sudah mansuh, kita lewatin saja. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena Nabi membaca, masih dibaca. Rasul dan para sahabat masih membaca ayat itu. Maka wajib bagi kita masih membaca ayat itu. Tapi hukum yang terkandung dari ayat itu sudah diangkat. Dan ini ujian. Mau terima atau tidak. Ahlus sunnah wal jamaah lulus ujian ini. Rafidah, Khawarij, Mu'tazilah tidak lulus. Mereka lebih sikoh dengan ra'yunya. Lebih mantap dengan ra'yunya. Masa Allah sudah nurunin diangkat lagi. Lihat, pakai ra'yu. Kalau ahlus sunnah, lihat Nabi SAW. Yang bilang mansuh siapa? Nabi SAW. Nabi yang mengatakan la wasiyata li warisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sementara di Al-Baqarah ini ada wasiat untuk ahli waris, yaitu ayah ibu. Karena sudah dimansuh. Ya. Yang ketiga, hukumnya masih ada. Hukumnya masih ada, tidak diangkat. Tapi ayatnya sudah tidak ada. Antum bisa berikan contoh? Hukumnya masih ada, harus dijalankan sampai hari ini. Tapi ayatnya sudah tidak ada. Apa kira-kira? Tentang rajam. Rajam. Hukum rajam masih ada. Sampai di zaman Umar bin Abdul Aziz, sampai zaman Harun al-Rasyid. Dan sepakat para ulama, rajam bagian dari syariat Islam. Bukan cambuk. Kalau cambuk memang ada di awal-awal surat An-Nur, ya kan? Rajam. Dilempar kepalanya dengan batu sampai mati. Ketika orang berzina, muhsan, sudah beristri, atau sudah pernah beristri, atau sudah pernah bersuami. Ayatnya sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu Umar mengatakan, aku khawatir di akhir zaman ada orang yang mengatakan rajam tidak ada dalam Al-Quran, tidak perlu kita amalkan. Ya.
Ya, mungkin itu saja.